Grüß Gott und herzlich willkommen. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Hertoni. Kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai akusatif versus datif. Hari ini kita akan belajar mengenai preposisi yang selalu pakai akusatif. Tidak peduli sifatnya atau bendanya seperti apa, semuanya kalau dikaitkan dengan preposisi ini harus selalu terkena kasus akusatif. Dan di sini saya berasumsi bahwa kalian semua sudah memahami atau mengetahui bagaimana bentuk perubahan dari suatu benda dari nominatif menjadi akusatif. Terutama untuk artikel yang tentu seperti der, die, das, dan juga artikel tak tentu yaitu ein dan juga eine. Selain itu juga saya telah menerangkan mengenai perubahan kata ganti orang menjadi personal pronomen dalam bentuk akusatif ataupun datif. Dan kalau kalian misalnya belum nonton, kalian bisa silahkan lihat di atas. Sebelum mulai, saya undang kalian semua untuk jangan lupa subscribe dulu, karena setiap hari Jumat dan hari Selasa 2 minggu sekali, saya akan membagikan informasi berkaitan dengan studi di Jerman, belajar bahasa Jerman, dan juga hal-hal menarik seputar Jerman lainnya. Dan juga di kolom deskripsi, saya sudah menyiapkan formulir, di mana kalau kalian misalnya berminat untuk mendaftar ke les persiapan ujian Kutet Sertifikat dari tingkat A1 hingga B2, atau kalian misalnya mau belajar A1 benar-benar dari nol, kalian bisa silakan isi formulir di deskripsi di bawah, dan kalau peminatnya banyak, saya akan membuka kelas. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Kita semua tahu bahwa preposisi itu merupakan sebuah kata hubung yang menjelaskan tentang sesuatu. Dalam bahasa Jerman, tentunya kita sudah tahu sebelumnya mengenai preposisi yang bisa berbentuk akusatif atau bisa berbentuk datif. Tergantung di mana sesuatu itu diletakkan dan di mana sesuatu itu terletak. Dan untuk itu saya sudah juga menyiapkan videonya. Namun di sini kita akan menyiapkan preposisi yang selalu pakai bentuk akusatif. Dan untuk ini saya juga sudah mempersiapkan sebuah jembatan keledai agar kita bisa mengingat semua preposisi ini. Yakni fu, do, bek. Fu, do, bek. Apa itu fu, do, bek? Singkatan dari für, durch, ohne, bis, entlang, gegen. Sekali lagi, für, durch, ohne, bis, entlang, gegen. Untuk durch, ngomongnya sih durch, ya, kalau tulisannya, dan bahkan ada juga yang kadang-kadang mengucapinnya durch. Tapi kebanyakan orang mengucapnya juga durch. Jadi sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai ketujuh preposisi ini, dan akan saya gabungkan dengan kasus-kasus akusatif dalam kata benda maupun kata ganti orang supaya kita bisa lihat jelas perbedaannya. Pertama-tama kita mulai dari kata für. Für itu biasa sama seperti bahasa Indonesia digunakan sebagai kata untuk, yakni sesuatu yang ditujukan untuk seseorang atau binatang atau hal lainnya. Tapi tidak hanya itu, für itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan sebuah durasi atau jangka waktu sesuatu itu berjalan, dan juga untuk menunjukkan harga suatu barang. Contohnya, kalau kita misalnya mau ngomong für dalam bentuk untuk, ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe ein Geschenk für dich. Saya punya sebuah hadiah untuk kamu. Dich merupakan bentuk personal pronomen dari du, tapi karena dia terkena kasus akusatif, dia menjadi objek personal pronomen, sehingga bentuknya menjadi dich. Contoh lain untuk peruntukan dari für antara lain adalah Andre war für einen Monat in Indonesien. Andre war für einen Monat in Indonesien. Di sini für ini menunjukkan jangka waktu, bahwa Andre dulu atau sebelumnya berada di Indonesia selama 1 bulan. Monat berasal dari kata der Monat, tapi ini karena unbefristete artikel, jadinya ein Monat, dan ini karena kasus akusatif, sehingga menjadi einen Monat. Peruntukan lain untuk harga, contohnya, ich habe das Brot für 1 Euro gekriegt. Ich habe das Brot für 1 Euro gekriegt. Saya telah mendapatkan roti itu dengan harga 1 euro. Nah, lalu kita masuk ke berikutnya, yakni di sini bisa menunjukkan dua arti. Dalam artian keterangan waktu, ia bisa menunjukkan arti bahwa sesuatu itu terjadi tepat pada jam segitu.
Sedangkan dalam keterangan tempat, itu bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu keliling, dikelilingi, atau mengelilingi sesuatu. Contohnya untuk waktu. Tono schläft 12 Uhr. Tono schläft 12 Uhr. Tono tidur tepat jam 12. Lalu, tapi peruntukannya antara lain untuk sebagai keterangan tempat ada contohnya seperti ini. Ich warte auf dich die Ecke. Ich warte auf dich die Ecke. Saya menunggumu di pinggiran. Dan maksudnya adalah kamu harus pertama-tama terlebih dahulu mengelilingi sebuah pinggiran ini dulu, baru di sisi sini kamu akan ketemu saya. Bentuknya saya seperti ini, ya. Nah, atau juga kalau misalkan sesuatu itu mengelilingi. Contohnya, warum läuft die Katze das Zimmer herum? Warum läuft die Katze das Zimmer herum? Kenapa kucing itu berjalan mengelilingi ruangan? Herum di sini artiannya adalah bahwa sesuatu itu bergerak dan kembali lagi ke titik yang sama. Contohnya, di seluruh dunia, around the world, itu adalah die Welt herum. Die Welt herum. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, yakni durch. Durch ini bisa digunakan untuk bahasa Indonesia sama kurang lebih artinya dengan melalui atau melewati. Tapi melewati itu tidak hanya dengan artian bahwa kita jalan melewati sesuatu. Melainkan juga itu bisa digunakan sebagai sarana. Melewati ini, saya bisa melakukan ini. Contohnya, dalam kata artian keterangan tempat. Man muss durch die Tür gehen, die Wohnung zu betreten. Man muss durch die Tür gehen, die Wohnung zu betreten. Orang harus melewati pintu untuk masuk ke tempat tinggal. Tapi contoh lain untuk durch. Durch ihn kennt meine Frau mich. Durch ihn kennt meine Frau mich. Melaluinya, di laki-laki, istri saya mengenal saya. In, sekali lagi ingat, adalah bentuk personal pronomen dari er dalam bentuk akusatif. Dan sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Singkatan dari ohne atau tanpa. Sama persis penggunaannya seperti bahasa Indonesia. Contohnya, Herr Müller geht zum Urlaub ohne seine Frau. Herr Müller geht zum Urlaub ohne seine Frau. Herr Müller pergi ke liburan atau pergi liburan tanpa istrinya. Dan ingat sekali lagi, di itu kalau misalnya dia kena kasus akusatif tetap menjadi di. Lalu berikutnya kita masuk ke B. B itu adalah bis. Bis. Bis itu artinya adalah sampai. Sampai itu bisa digunakan contohnya dari sesuatu titik sampai suatu titik. Atau suatu titik waktu bisa suatu titik tempat juga. Contohnya, meine Mama arbeitet von 8 bis 17 Uhr. Meine Mama arbeitet von 8 bis 17 Uhr. Ibu saya bekerja dari jam 8 hingga jam 17. Pukul 8 hingga pukul 17. Tapi contohnya, kalau saya bisa menggunakan kasus akusatif, antara lain seperti ini. Er sitzt neben seiner Frau bis ihren Tod. Er sitzt neben seiner Frau bis ihren Tod. Ia duduk di dekat istrinya sampai kematiannya. Ya, laki-laki duduk di dekat istrinya sampai kematiannya, tentunya kematiannya sang istri. Nah, kita masuk ke huruf E, yakni entlang. Entlang artinya adalah sepanjang, gampang. Tapi di sini kalian perlu hati-hati, karena khusus untuk ini, entlangnya itu harus ditaruh setelah kata benda yang kena kasus akusatif. Karena kalau misalnya entlang ini justru ditaruh sebelum kata bendanya,
yang dimaksud, maka kata bendanya itu bukan menjadi kasus akusatif, melainkan menjadi kasus genitif. Mengenai kasus genitif akan kita bahas di video terpisah. Tapi untuk saat ini pahami dulu bahwa entlang itu harus ditaruh setelah kata benda yang kena kasus akusatif ini. Contohnya, Maria läuft den Fluss entlang. Maria läuft den Fluss entlang. Maria lari sepanjang sungai. Lalu yang terakhir adalah gegen. Gegen adalah dalam bahasa Indonesia itu seperti melawan atau berlawanan dengan. Contohnya, ihr spielt gegen ihn. Ihr spielt gegen ihn. Kalian bermain melawan dia, laki-laki. Atau contohnya sekali lagi, ich habe Streit gegen meinen Eltern. Ich habe Streit gegen meine Eltern. Saya punya pertengkaran melawan orang tua saya. Nah, itu dia tadi sekali adalah 7 preposisi yang selalu menggunakan kasus akusatif. Sekali lagi, ingat jembatan keledainya, yakni für, do, weg. Für, durch, ohne, bis, entlang, gegen. Jangan lupa untuk dicatat dan jangan lupa untuk terus latihan agar kalian bisa ingat kapan suatu kasus itu bisa menggunakan preposisi ini, tapi jangan lupa juga ia akan selalu kena akusatif. Di video berikutnya kita akan belajar mengenai preposisi yang selalu memakai datif. Dan oleh karena itu, kalau kalian misalnya tidak mau ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Headlone di bawah berikut ini. Dan jangan lupa untuk like video ini apabila kalian rasa video ini bermanfaat. Akhir kata, aku Headlone undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Tschüss!